Cuy dubi du dam dam, shalalala. Cuy dubi du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Wah, Kakak Olive happy banget. Iya, soalnya hari ini kita mau mulai ibadah online PA nih. Wah, sama seru banget adik-adik. ya. Kita mulai nyanyi lagi yuk. Ayo. Cuit. Lagu ini ya. Sama satu lagi Mendidih. Mendidih Oke, ya. adik-adik. Siap-siap ya Siap. adik-adik. Bangkit berdiri. Kita siap-siap nyanyi bareng ya. Oke. Cuy dubi du dam dam, shalalala. Cuy du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Oke, sekali lagi. Cuy du dam dam, shalalala. Cuy du dam dam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Oke, lanjut lagu Mendidih. Ya, semangat, semangat. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah sukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sampai bawah ya. Semangat semuanya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bersuka, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Wah, seru banget ya. Seru banget, udah semangat semuanya kan ya? Tapi tarik napas dulu Kakak. Oke, adik-adik, kita silakan duduk Kita adik-adik. duduk. Kita mau masuk lagu pembukaan. Oh iya, apa nih kalau lagu pembukaannya? Oke, dari Kidung Ceria 114, Anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Sekali lagi ya Kak. Oke. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Oke, kita mau doa pembukaan nih Kak. Adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Tuhan sudah jaga kami dalam istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Saat ini kami akan memasuki ibadah-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya lancar, baik, dan kami bisa mendapatkan firman Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang sebelum kita baca Alkitab dan dengerin firman Tuhan, kita nyanyi dulu dari ALKITAB. Oke, musik. ALKITAB itu buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. ALKITAB Alkitab. Oke, kita udah nyanyi. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, Kita mau berdoa ya. kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sampai pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau memberikan kami kecukupan untuk mendengar dan kami dapat mendengarkan firman dari kakak-kakak layan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, hari ini Kak, Iya. pembacaan Alkitab kita dibawakan oleh adik Nikita. Oh, adik kita dari sektor 11. 11. Bacanya dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Siapin ya adik-adik dan dengerin baik-baik ya. Oke. Pembacaan Alkitab hari ini dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Oke, abis ini kita mau dengerin cerita dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh 3 kakak nih. Nah, dari kelas TK ada Kakak Olive, Olive, terus dari kecil ada Kakak Kak Fani, dan dari tanggung kelas tanggung ada Kakak Ardi. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Olip yang cantik. Oh iya, hari ini Kak Olive kayak sendirian. Hari ini Kak Olive ditemenin sama Maman. Maman. Hai Maman, kamu ngapain di sini? Maman di sini tuh mau apa ya? Oh, Maman mau dengerin cerita firman Tuhan. Oke, kalau gitu, kalau mau dengerin cerita firman Tuhan, berarti Maman dan adik-adik di rumah duduk yang rapi, Oke. terus diem. Karena kita akan dengerin cerita dari firman Tuhan. Oke, nih kakak punya gambar ya. Kita mulai nih. Apa tuh? Nih, Wah. ini ada TV, ada tablet, ada handphone, sama ada laptop. Nih kira-kira Maman punya yang mana nih? Oh, itu tuh iPad. Oh iPad, oh Maman punyanya iPad. Kalau adik-adik pasti harusnya punya salah satunya ya. Karena kalau misalnya nggak punya, mungkin punya papa mamanya dan dipakai buat nonton IMPA online, Tuh. ibadah online. Kalau nggak, kita nggak bisa ketemu deh. Iya. Oke, biasanya Maman pakainya buat apa nih? Gadgetnya Maman? Ini selain nonton kakak cantik, Oke, terus main game. main game. Nah, boleh tuh dipakai main game. Terus kalau adik-adik selain itu apalagi ya? Apalagi selain main game? Coba ya, nih adik-adik biasanya ngapain ya kalau pakai gadget itu? Biasanya
belajar. Maman pakai nggak buat belajar? Iya dong. Iya, soalnya kan adik-adik sekarang lagi belum bisa belajar langsung di sekolah, nggak bisa ketemu teman-temannya secara langsung, jadinya pakai online, via online belajarnya, ketemu guru sekolahnya juga online, pakai laptop. Maman belajarnya tuh tentang warna. Oh, abis itu apa? Huruf lagi juga, huruf. Udah bisa ABC belum? Udah cuman sampai D doang. Oh, oke. Abis itu belajar lagi ya, Maman ya. Oke. Nah, selain itu, abis itu juga ini kan bener nih buat belajar online. Abis itu juga buat tadi udah buat ibadah online PA setiap hari Minggu. Nah, ada di YouTube nih. Biasanya minta tolong papa mama ya buat bukain YouTube-nya GPIB Gloria Bekasi. Nah, selanjutnya kalau buat nonton kartun nih Kak, nih kira-kira boleh nggak sih gadgetnya dipakai buat nonton kartun? Boleh dong, kan seru. Seru. Maman pernah? Pernah, sering setiap hari. Oh, setiap hari nih. Berarti iya boleh juga nih sebenarnya gadgetnya dipakai buat nonton kartun. Tapi ada tapinya nih Maman nih. Apa? Tapi nih yang pertama ya Kakak kasih tahu nih. Kalau lagi pakai nih buat nonton, buat nonton kartun atau nonton video lain atau pakai buat belajar, harus bisa bedain mana yang bisa ditiru sama Maman, sama mana yang nggak bisa. Contoh. Contoh nih ya, contoh misalnya nih ya. Adik-adik sama Mama nonton ini enggak nih? Apa tuh? Hey Tayo. Hihi, malu ah. Nah iya benar, ini apa nih? Si Tayo ya? Iya. Si Tayo. Nih ceritanya ini, si Tayo ini lagi bantuin teman-temannya yang kesusahan. Kira-kira boleh enggak tuh? Boleh ditiru enggak ya? Boleh, baik banget itu. Maman suka enggak nih lihat nih kayak Tayo nih bantuin teman-temannya kalau lagi susah? Iya dong. Ini ya, Mama nih pernah nonton yang ini. Oh, udah pernah nonton ya? Udah. Berarti kalau misalnya Maman punya teman-teman yang kesusahan harus dibantu. Berarti Tayo ini boleh ya ditiru ya? Boleh. Lagi-lagi nih. Nih, tahu nggak nih? Tunggu Maman pikir dulu. Masya and the Bear. Iya bener, ini Masya and the Bear. Nah, Masya ini kan juga ceritanya sayang banget sama bearnya temennya ya. Iya. Nih Maman sayang nggak sama temen-temennya? Sayang. Kayak Masya ya, sayang sama bearnya. Iya. Berarti ini boleh ditiru ya? Boleh. Kalau yang ini nih, kira-kira adik-adik nonton gak ya? Nih coba. Tuh. Tuh. Lucu dikejar-kejar. Mama nonton gak nih? Apa nih namanya? Tom and Jerry Kids. Nah di sini nih Tomnya lagi ngejar-ngejar Jerry-nya ya? Iya. Pukul-pukul ya? Kira-kira kalau berantem gitu, lagi berantem, boleh gak sih kita berantem pukul-pukul sama adik kakak? Atau kalau misalnya papa mamanya lagi bikin sebel, Maman kira-kira boleh gak? Mestinya gak boleh sih Kakak Oli. Gak boleh ya pukul-pukul ya? Iya. Berarti kalau Tom and Jerry lagi kejar-kejaran pukul-pukul gak boleh ditiru ya? Gak boleh ya. Tuh, benar tuh kata Maman. Tapi kalau Tom and Jerry lagi begini nih. Wah, tuh. Baikan ya Kakak Oli. Iya, kalau kayak gini boleh gak tuh? Boleh dong, kan baikan. Berarti Maman boleh ya, harus minta maaf ya sama temennya atau papa mama kalau lagi salah. Oh ya, oke. Bener ya. Siap, berarti laksanakan, boleh ya ditiru. Jadi kalau misalnya kita punya salah, nih Tom and Jerry, Tomnya aja baikan nih sama Jerry-nya. Ya kan? Nah, kalau ini boleh nih ditiru. Nah, selain kita bisa bedain mana yang boleh ditiru mana enggak nih, kan kita harus minta bantuan sama papa mama juga ya. Kira-kira boleh enggak ya adik-adik tiru ini kartunnya. Jadi harus dipilih-pilih juga ya. Jadi harus tanya papa mama juga. Iya, adik-adik gitu. Nah, selain itu nih coba lihat. Nih ada anak kecil, dia lagi keasikan banget. Kayak ditarik-tarik ya. Iya, udah disuruh makan. Ayo adik-adik makan, makanan udah siap, udah selesai ya main gadgetnya, udah 1 jam nih. Nih kalau Maman kalau kayak gini biasanya gimana? Maman diginiin nggak? Biasanya Maman udah disuruh, Maman ayo ya, udah berhenti ya. Kalau Maman mah, kalau udah disuruh Mama nih dipanggil, Mama langsung, oke Ma, aku makan. Oh, berarti nggak sabar dong Ma, ini kartunya lagi seru nggak gitu ya? Enggak lah, Maman anak baik gini. Soalnya kenapa coba? Kalau nanti makannya ditahan-tahan, nanti
Sakit Perutnya perut. sakit perut, nanti Maman pernah sakit perut gak? Pernah, harus minum obat, nggak enak obatnya. Nah itu, jadi kalau misalnya nanti disuruh nih sama papa mamanya, ayo adik-adik udah 1 jam ya nonton kartunnya, kita berhenti dulu, kita makan dulu, berarti harus langsung makan. Gak boleh kayak gini nih, ini kan gak boleh juga nih, ditahan-tahan sampai nangis-nangis nih kayak gini nih. Ya ampun, Maman pernah kayak gitu. Aduh. Sedih gak? Mama jangan gitu, kan gak boleh ya. Iya, Maman yang pas itu ya, mamahnya Maman nih suruh Maman berhenti main games. Terus Maman gak mau, malah ngambek. Terus ngambek terus dimarahin ya? Iya, terus Maman malah makin nangis. Nah iya tuh gak boleh, masa kita bikin mamanya Marah. Gak boleh ya ini ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu, ayo bobo siang, langsung bobo siang. Walaupun ntar gamesnya dikelarinnya masih bisa main nanti kan soalnya. Iya betul. Ya, abis itu nih kalau lagi main gadget harus berbagi. Gak boleh tuh sendiri-sendiri. Nanti misalnya nih papa mamanya pinjem punya papa mama HP-nya, tapi adiknya kan gak punya, harus bareng-bareng. Gak boleh jadinya berantem. Temennya Maman ada yang kayak gitu. Oh emang Maman pakainya bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng, tapi tuh sepupunya Maman yang namanya Cecep ya. Ya si Cecep tuh, mungkin adik-adik pernah tuh ketemu Cecep. Kenapa tuh si Cecep? Maman lagi main. Bukan Maman, tapi Cecep lagi main. Maman kan cuma mau pinjem. Iya. Cecepnya marah. Abis itu jadinya gak bisa main? Iya. Oh, nah itu gak boleh ya. Nanti bilangin sama Cecepnya kita harus bareng-bareng. Nah ini berarti harus baik ya, karena kita berbagi nih kita gadgetnya. Nah sebenarnya tadi kan udah dibilangin sama papa kalau makan, kalau mainnya cuma 1 jam aja. Nah berarti kita harus nurutin papa mama kita, karena sebenarnya ajaran baik dari orang tua itu sebenarnya juga ajaran dari Tuhan Yesus. Nah supaya kita bisa kita nih pakainya dengan benar, pakai gadgetnya dengan benar, terus jadi tahu waktu. Jangan lupa kalau misalnya mau belajar pakai online atau mau nonton video, jangan lupa berdoa, minta bantuan dari Tuhan Yesus supaya tetap dipakai gadgetnya untuk hal-hal yang baik. Semua pakainya juga waktunya juga, misalnya nih 1 jam doang sama mama. Oh berarti kita harus ingat, oh iya 1 jam aja. Semoga supaya kita tetap taat sama ajarannya Papa, Mama, yang juga ajaran dari Tuhan Yesus. Oke deh, berarti hari ini kita belajar supaya kita selalu dengar-dengaran sama ajaran Papa Mama tentang gadget, karena sebenarnya ajaran itu, perintah dari Papa Mama itu juga ajaran dari Tuhan Yesus. Dan jangan lupa berdoa juga supaya kita selalu ingat sama ajaran Papa Mama di rumah kita. Siap. Maman makasih ya hari ini udah nemenin Kak Olive. Sama-sama kakak. Semoga minggu depan Maman bisa ketemu lagi nih sama adik-adik nih. Oke siap. Oke, jangan lupa ya pakai gadgetnya yang bener ya, sesuai sama perintahnya Papa sama Mama. Oke, dadah, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah baca tuh firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Nah firman tadi tuh ngebahas tentang hikmat. Hikmat itu apa ya adik-adik? Ada yang mau tahu? Nah hikmat itu adik-adik, nih kita tuh bisa bedain hikmat Tuhan itu mana sih perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Ngomong-ngomong tentang hikmat Tuhan, nih di Alkitab juga ada nih seorang tokoh namanya Raja Salomo. Nah adik-adik, Raja Salomo ini dia tuh raja bangsa Israel. Nah di Israel itu yang pas itu adik-adik zaman dulu banyak banget pertengkaran, banyak banget masalah. Akhirnya rakyatnya itu tuh harus datang ke Raja Salomo supaya Raja Salomo bisa mutusin nih mana sih yang baik dan yang enggak. Nah akhirnya kan
Raja Salomo kan butuh pertolongan Tuhan. Akhirnya Raja Salomo tuh berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri dia hikmat, supaya dia bisa bedain nih mana sih perbuatan yang baik dan yang tidak. Nah, setelah Raja Salomo berdoa tuh adik-adik, gak lama ada suatu peristiwa adik-adik. Nih adik-adik, ada seorang ibu, ada 2 orang. Nah, yang dua orang ibu ini, mereka tuh tinggalnya bersama. Terus mereka ini mempunyai bayi. Nah, bayinya nih sama-sama baru lahir adik-adik. Tapi tiba-tiba salah satu bayi ibu ini ada yang meninggal. Terus akhirnya dia mau menukar bayi yang meninggal itu dengan bayi yang masih hidup dari salah satu ibu ini nih yang berlutut ini. Nah, terus akhirnya kan ibu kandungnya kan pasti sedih ya, kan itu anak aku, kok diambil gitu. Akhirnya mereka berantem terus adik-adik. Akhirnya mereka datanglah ke Raja Salomo. Nah, mendengar peristiwa mereka ini, Raja Salomo bilang, ambilkan aku pedang, kita lebih baik kita belah aja bayi ini, supaya ibu yang satu dapat, yang satu lagi dapat juga kan adik-adik. Tapi adik-adik, Raja Salomo nggak beneran mau membelah bayi itu kok adik-adik. Dia hanya mau lihat gimana sih reaksi dari kedua ibu ini. Nah adik-adik, kan kalau ibu kandungnya pasti kan nggak mau ya anaknya dilukain. Nah ternyata benar adik-adik, salah satu dari ibu ini nih yang baju hijau nih, dia malah bilang, yaudah lukain aja anak itu. Sedangkan ibu yang satunya langsung bilang, jangan lukain anak aku, biarin aja, kasih aja bayi itu ke ibu yang ini nih, yang baju hijau ini. Terus dan ibu yang ini nih nangis adik-adik. Nah melihat itu, Raja Salomo langsung tahu dong mana sih ibu yang sebenarnya, kira-kira siapa, ayo ibu yang bener nih, coba adik-adik tunjuk nih dari 2 gambar ini siapa yang ibu kandungnya. Nah bener, yang ini nih, yang sebelah kanan nih, bahwa dia ini ibu kandungnya. Akhirnya Raja Salomo langsung bilang, berikan bayi itu kepada ibu ini, jangan disakitin lagi. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa lihat ya bahwa Raja Salomo ini dia bisa ngebedain mana yang baik dan mana yang enggak. Itu semua karena dia minta hikmat dari Tuhan. Nah adik-adik mau nggak punya hikmat Tuhan seperti Salomo? Caranya gimana sih? Caranya itu adik-adik berdoa. Adik-adik minta sama Tuhan supaya adik-adik itu minta dikasih hikmat. Jadi adik-adik tahu nih mana sih perbuatan yang baik dan tidak. Nah apalagi adik-adik sekarang karena corona nih, kita diharuskan di rumah kan, dan adik-adik nih harus sekolah online yang mengharuskan adik-adik harus menggunakan laptop, harus menggunakan handphone, pokoknya menggunakan gadget, ya kan? Menggunakan gadget adik-adik, kita juga perlu hikmat Tuhan loh. Kenapa? Supaya kita bisa ngebedain mana sih yang perbuatan yang benar untuk menggunakan gadget dan mana yang nggak benar. Nah contohnya nih adik-adik tuh boleh banget main games ya, tapi jangan sampai berjam-jam. Karena kan adik-adik selama 24 jam itu banyak aktivitas yang bisa adik-adik lakukan kan. Contohnya lagi main gadget nih, oh iya aku kan harus makan. Nah adik-adik makan. Coba kalau adik-adik main gadget mulu, lapar gak perutnya? Bisa sakit gak? Iya kan? Nah terus makanya kalau main gadget harus ingat waktu juga. Terus selain itu jangan sampai karena main gadget terus nih adik-adik jadi lupa sama belajar. Coba kalau adik-adik gak belajar kan nanti nilai ulangannya bisa jelek, terus gak ada ilmu yang didapat ya kan. Terus sama nih, kayaknya kakak sering banget nih lihat nih ya, kalau lagi main gadget tuh, main game seru banget, terus papa mama suruh berhenti, karena adik-adik tuh udah mainnya tuh udah berjam-jam, adik-adik malah galak, malah iya aku kan pasti mau main. Terus akhirnya adik-adik ngambek,
Nah itu juga nggak boleh. Padahal kan papa mama tuh suruh adik-adik berhenti main games di handphone tuh karena contohnya buat kesehatan loh. Kayak contohnya mata adik-adik jadi nggak lelah, nggak sakit. Terus ingetin adik-adik bahwa adik-adik tuh kan banyak aktivitasnya tadi kayak makan, belajar, tidur ya kan. Nah oleh karena itu adik-adik kita harus menggunakan gadget, handphone, laptop itu dengan hal-hal yang benar. Seperti buat belajar. Terus kalau adik-adik punya hobi nih, adik-adik bisa ngembangin loh. Kayak misalnya aku punya hobi buat main piano. Nah kalau adik-adik main piano, adik-adik bisa lihat video di YouTube. Pasti pada tahu nih YouTube. Nah adik-adik tinggal kasih tahu deh. Tinggal cari tuh gimana sih cara bermain piano yang baik dan benar. Nah adik-adik jadi bisa ngembangin hobi adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di kelas tanggung. Saat ini dengan Kak Ardi sebagai pembawa firman-Nya. Hari ini kita mau membahas tentang karyaku di era digital dengan hikmat Tuhan. Sesuai pembacaan kita hari ini ya, Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Nah, untuk bicara hikmat kita harus tahu dulu dong apa itu hikmat ya adik-adik. Dari Wikipedia, hikmat itu dalam bahasa Inggrisnya wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Nah, secara mudahnya kakak buatkan dalam diagram nih ya adik-adik ya. Ada 3 lingkaran. Nah, lingkaran pertama itu ada hal. Hal itu bisa jadi orang, bisa jadi barang, kejadian, atau situasi. Nah, itu adik-adik tangkap ya, artinya masuk ke adik-adik dalam bentuk adik-adik membaca atau melihat atau mendengar, dan itu menjadi pengertian ataupun pemahaman adik-adik. Dari situ adik-adik bersikap atau bertindak atau merespon. Nah, itu dalam bentuk persepsi, penilaian, dan perbuatan. Nah, lalu dari mana sih awal mula hikmat itu adik-adik? Nah, kita bisa lihat di Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, kemudian kita juga ingin tahu gimana sih cara kita meminta hikmat, atau kepada siapa nih kita bisa mencari hikmat. Di Yakobus 1 ayat 5 kita temukan jawabannya adik-adik. Kakak bacakan ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi dari Allah ya adik-adik sumber hikmat itu. Oke, jadi kakak mau simpulkan nih untuk apa itu hikmat. Secara mudahnya atau suatu kalimatnya itu, hikmat adalah pengetahuan dari Tuhan tentang yang benar dan yang salah. Nah, setelah kita udah tahu arti hikmat itu apa, kita juga pengen tahu dong, apa sih Kak Ardi manfaat hikmat itu? Nah, ini kita masuk ke bacaan kita nih adik-adik. Ada 2 bagian. Bagian pertama kakak bagi dari ayat 13 sampai 18 ya. Apa sih manfaat hikmat itu adik-adik? Nah, yang pertama itu kebahagiaan adik-adik. Apa itu kebahagiaan? Nah, itu yang melebihi perak, emas, dan permata. Ada umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan kesejahteraan. Nah, kemudian bagian 2 adik-adik, manfaat hikmat yang kedua, itu ayat 19 sampai dengan 20. Secara kakak simpulkannya ya, dapat mengendalikan dunia sesuai kehendak Tuhan tanpa kita yang dikendalikan dunia. Nah, ini contohnya apa adik-adik? Mudahnya mungkin gadget ya. Ketika adik-adik punya gadget, menggunakan gadget itu, jangan lupa waktu adik-adik. Ada waktunya memang bermain dengan gadget, ada waktunya dengan orang tua, atau ada waktunya untuk makan, atau ada waktunya untuk belajar. Nah, artinya apa adik-adik? Di sini hikmat itu bermanfaat untuk membawa kita, mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan waktu kita
ataupun hal-hal di sekeliling kita menurut kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, ada contoh nih adik-adik tentang hikmat. Disimak ya adik-adik ya. Mungkin adik udah pernah dengar Raja Salomo ya adik-adik. Your Majesty, this woman and I live in the same house. Not long ago, my baby was born at home, and 3 days later, her baby was born. Nobody else was there with us. One night, while we were all asleep, she rolled over on her baby and he died. Then while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed, and then she put her dead baby next to me. In the morning, when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he was not my son. No, he was your son. My baby is alive. The dead baby is yours. Mine is alive. What's Solomon going to do? Without a DNA test, there is no way to know for sure whose baby it really is. Lord, grant me wisdom. Both of you say this live baby is yours. Someone, bring me a sword! What? What's he doing? Cut the baby in half. That way each of you can have part of him. Put him down. Please don't kill my son. Your Majesty, I love him very much. But give him to her. Just don't kill him. Go ahead and cut him in half. Then neither of us will have the baby. Do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is his mother. Oke adik-adik, dari video tadi sudah dapat dilihat ya contoh dari hikmat itu. Nah, ada dua wanita yang mengaku bahwa satu anak itu milik mereka. Nah, apa yang Salomo lakukan adik-adik? Dia pertama kali apa coba? Berdoa ya adik-adik. Bisa lihat di video tadi ya. Tuhan, anugerahkanlah aku hikmat. Nah, dari situ kemudian dia apa? Mengambil suatu tindakan. Apa tadi adik-adik? Ya, dia meminta untuk membelah anak itu menjadi dua. Nah, tapi apa adik-adik? Dari situ satu wanita itu merespon bahwa jangan lakukan itu karena itu anakku. Nah, dari situ Salomo memutuskan atau dapat kesimpulan bahwa ibu yang sebenarnya adalah yang tidak menginginkan anak itu sengsara. Nah, lalu adik-adik kita masuk ke aplikasinya. Apa sih aplikasi dari hikmat ini adik-adik? Yang mau kakak sampaikan di sini adalah menggunakan hikmat dalam pemanfaatan teknologi atau era digital. Contohnya apa adik-adik? Misalnya adik-adik punya bakat nih untuk bernyanyi. Nah, adik-adik bisa lakukan rekaman. Adik-adik merekam kemudian share di YouTube. Nah, atau adik-adik punya kemampuan untuk olahraga, adik-adik rekam, adik-adik share di YouTube. Akhirnya apa adik-adik? Adik-adik menjadi berkat melalui tindakan adik-adik tersebut.
Nah, namun adik-adik dalam hal-hal gadget atau era digitalisasi ini ada beberapa hal yang perlu kita waspadai adik-adik, yaitu informasi adik-adik. Kadang-kadang informasi ini ada yang perlu kita pastikan kebenarannya. Karena ada juga yang bersifat atau kita bisa sebut hoax ya adik-adik. Nah, kakak ada tips nih untuk menerima informasi secara hikmat ya adik-adik. Pertama itu berdoa, udah pasti dong adik-adik. Sebelum kita melakukan segala sesuatu kita berdoa dulu. Setelah itu adik-adik baca informasinya. Setelah itu adik-adik cek kebenarannya, bisa ke orang tua, ke opa, ke oma, atau ke orang-orang yang dianggap bijaksana. Setelah dicek, adik-adik recheck. Karena cek itu nggak cukup sekali adik-adik, butuh tiga sumber. Oke, setelah adik-adik pastikan, adik-adik ambil keputusan, simpan kalau itu baik, buang kalau informasi itu buruk. Setelah itu adik-adik jangan lupa ucapkan terima kasih kalau yang memberikan informasi itu benar, sedangkan kalau salah informasinya adik-adik tegur dalam kasih. Nah, kesimpulannya adik-adik dari firman hari ini ada 3 kesimpulan ya. Pertama, orang percaya ya kita itu adik-adik supaya hidup berhikmat. Kedua, berkat dan kebahagiaan akan datang jika kita berhikmat. Ketiga, gunakanlah hikmat untuk kebaikan dalam hidup adik-adik semua. Nah adik-adik, kakak ada aktivitas nih yang bisa adik-adik baiknya dilakukan supaya adik-adik memahami nih firman hari ini. Apa itu? Nah bisa dilihat ya adik-adik. Adik-adik kakak harapkan membuat suatu karya atau rencana membuat karya. Nah cukup simpel adik-adik, cukup menulis nama atau judul karyanya di atas ya adik-adik. Kemudian di bawahnya itu adik-adik buat rencana kerja. Contohnya nih adik, misalnya karyanya membuat desinfektan homemade. Nah rencana kerjanya apa? 1 berdoa dulu persiapan, kemudian kedua cari sumber, bisa dari Google atau bisa dari YouTube. Kemudian ketiga misalnya langsung siapkan materialnya, bahan-bahannya. Keempat misalnya langsung buat. Setelah buat adik-adik uji coba, dites untuk dicoba. Setelah itu kalau berhasil adik-adik bagikan deh sama yang lain. Nah jadi berkat adik-adik, itu contoh adik-adik. Nah adik-adik banyak hal-hal lain bisa adik-adik karyakan ya seperti itu. Nah adik-adik tolong nanti kerjakan dan dikumpulkan via Instagram atau WhatsApp atau email. Oke adik-adik, demikian dari kakak Ardi untuk hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saatnya kita aktivitas. Kita mau buat apa hari ini, Kak Olip? Hari ini kita mau buat jam janji. Jam janji apa tuh? Jadi kan tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih, kita harus memakai gadget untuk hal-hal yang positif. Oke. Kita harus berhikmat untuk menggunakan gadget itu. Nah ini kita judulnya adalah janji hikmat memakai gadget. Nanti di sini adik-adik akan membuat beberapa janji dalam memakai gadget. Ini cara buatnya gimana sih Kak? Daripada lama-lama biar kita tahu, kita lihat yuk. Check it out! Nah adik-adik, untuk bisa membuat jam janji ini, alat-alat yang diperlukan adalah 1 kertas HVS atau kertas A4, kemudian ada gunting, ada cutter, ada spidol warna hitam, spidol papan tulis dan spidol kecil saja. Kemudian ada pensil untuk kalian membuat sketsanya. Oke, dan lem nanti untuk kalian menempelkan jamnya di lengan kalian. Oke, untuk cara membuatnya, kalian ambil 1 kertas, kemudian kalian lipat menjadi 2. Kalau sudah, masing-masing sisinya bisa kalian gunakan untuk membuat 1 jam tangan. Kemudian kalian potong, boleh menggunakan gunting atau menggunakan cutter. Kemudian kalian belah lagi menjadi 2. Sama besar seperti ini, ya. Kalian gunting. Kalian akan mendapatkan 2 seperti ini. Nah, sekarang kita mau membuat ujung dari
jamnya dulu. Nah, jamnya ini bisa kalian cetak di sebelah sini. Kalian boleh diukur sendiri kira-kira mau seberapa besar kalian mau membuat bentuk jamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa gunting. Nah, akan dapat jadi seperti ini. Nanti adik-adik bisa mencetak supaya di pinggir-pinggirnya hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian atas dan di bawahnya kalian harus mengguntingnya hanya sampai sejarak sebelum garis hitam. Bisa minta bantuan papa mama kalau kalian tidak bisa ya. Jangan lupa gunakan alas kalau kalian mau menggunakan cutter. Nah, kalau sudah jadi akan bolong seperti ini nih, ya kan? Nah, kalau sudah, kertas yang satu lagi yang tadi adik-adik sesuaikan panjangnya agar bisa masuk ke lubang ini. Nah, karena lubangnya belum lengkap seperti ini, kita harus menyesuaikan kertasnya agar bisa masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal mulai membuat sketsanya. Misalkan, adik-adik bisa kasih batas mau mulai seperti ini, kalian jangan lupa beri garis di sini, di atas dan di bawahnya. Kemudian kalian tarik lagi. Sisakan seperti ini. Mulai lagi buat garis lagi. Nah, kalian sudah dapat yang seperti ini kan? Kalau sudah, nanti di masing-masing kotak ini kalian harus menghiasnya dengan janji yang kalian mau untuk menggunakan gadget secara bijak. Gitu. Hasilnya kalau sudah kalian lakukan, kalian bisa warnai, kemudian bisa diisi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, nanti kalian tinggal masukkan jam sama bentuknya. Nah, begitu sudah jadi jamnya. Nanti tinggal kalian tempel untuk kalian pasang di lengan kalian. Tuh, nih hasilnya seperti ini. Jadi bisa kalian geser-geser. Oke? Itu saja adik-adik. Selamat berkreasi. Nah gitu kali cara buatnya. Oh gitu. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah buat, udah jadi, adik-adik foto sama jamnya. Tapi karena ini jam ditaruh di tangan, terus adik-adik foto dari deket ya fotonya dari ya. deket, supaya janji adik-adik tuh kelihatan. Nah Khalif, kalau udah foto, kirim kemana? Bisa kirim di email PLKPA, ada di bawah nanti di deskripsi, atau lewat Instagramnya PLKPA Gloria, atau juga bisa ke WA kakak layar. Nah, supaya foto-foto adik-adik ini bisa dilihat sama teman-teman yang lain di Facebook, Instagram, sama di ibadah minggu depan. Oke adik-adik, selamat berkreativitas adik-adik. Hai teman-teman. Ketemu lagi sama Maman Kardima. Sama Cecep Gorbacep. Pada kangen kan sama Cecep? Hai. Hey, BTW, Maman lagi nginep di rumah Cecep nih. Seneng deh bisa ketemu lagi sama Cecep. Yeay. Soalnya minggu depan kita mau ngerayain HUT PA. Oh iya ya Man. Oke, kalau gitu ya? Berarti kalau ulang tahun kita harus ngucapin ulang tahun ya? Oh iya benar. Kita ucapin selamat ulang tahun yuk. Bener, tapi nggak seru dong kalau cuman kita aja berdua. Wah bener. Sepi ya? Iya, mendingan kita ajak teman-teman nih, teman-teman. Setuju. Gimana kalau teman-teman juga ngucapin? Ya, ayo. Nah, caranya ya, Man. Caranya dengan mengirim video, Kak. Teman-teman bikin aja video, minta bantuan papa mama, durasi 10 menit. Jangan lama-lama ya. Iya, terus kirim deh ke
kakak-kakak. Ya betul, bisa ke WA, Ya. bisa ke Instagram mungkin, Bisa ke juga. email. Iya, bisa ke email. Nih kayak di bawah ini nih, di bawah ini nih, di bawah ini. Ya. Ya, iya, katanya minggu depan ada Jimmy. Iya, minggu depan ada Cimi. Kita mau jemput Cimi. Cimi udah sembuh? Ya udah lumayan bisa lah jalan. Rame lagi dong. Oh, lebih rame pokoknya, makanya pada datang ya. Terus videonya jangan lupa ya, tadi 10 detik. Betul. Ya. Betul. Oke. Jangan lama-lama. Jangan Paling lama-lama. lambat kapan dikumpulinnya, Cecep? Paling lambat hari Rabu. Kita kasih contoh dulu deh. Oh iya betul. Kayak gini. Kita contoh. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PKPA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Langsung segini. Iya dong. Baik. Oke deh. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Iya. Dadah. Kita mau bobo. Nah, kita udah dengerin nih tadi cerita dari Kak Olive, ada Kak Fani dan juga Kak Ardi. Nih kesimpulannya berarti hari ini kita harus berhikmat dalam kehidupan kita sehari-hari, Kak Fani. Gimana cara kita berhikmat? Nah, pertama kita harus minta dulu berdoa ke Tuhan untuk supaya kita dapat berhikmat dan jadi bisa tahu ajaran yang baik dan yang benar. Khususnya dalam penggunaan gadget. Apalagi nih Kak, kita kan lagi di rumah aja nih, sekolah di rumah, kerja di rumah. Nah, kita semakin banyak nih penggunaan gadgetnya. Nah, supaya kita mohon bimbingan ke Tuhan biar kita dapat menggunakan gadgetnya untuk hal yang baik dan positif juga. Betul banget Kakak. Jangan lupa ya adik-adik, ingat firman Tuhan hari ini. Oke, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita nyanyi yuk dari Kidung Ceria 227, Tanganku hendak kupakai. Juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sampai pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini baru berumur 75 tahun. Pada saat ini Tuhan, kami masih mengalami pandemi ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dalam mengatasi dan melewati saat-saat ini ya Tuhan. Kau berikan kekuatan pada pemerintah dan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami dalam memimpin negara ini. Kiranya Kau memberkati agar kebijakan dan keputusan yang dibuat dapat bermanfaat bagi negara kami ya Tuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Kau Tuhan Kau memberkati mereka disembuhkan lewat dari dokter, suster yang merawat Tuhan, kayak memberkati juga obat-obatan yang mereka minum. Pada saat ini juga kami masih dalam pandemi, Tuhan kayak memberkati garda terdepan dalam mengatasi virus ini di negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk janda dunda yatim piatu, kiranya Kau mau berkati mereka ya Tuhan dan juga memberikan penghiburan selalu kepada mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPB Gloria maupun gereja-gereja yang lain Tuhan. Tuhan berkati walaupun di tengah pandemi ini, Tuhan berkati supaya pelayanan-Mu tetap lancar dan nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkati supaya Tuhan bisa pulihkan situasi negara kami sehingga kami bisa berkumpul bersama jemaat-Mu Tuhan untuk beribadah bersama lagi di gereja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua. Tuhan berkati beri mereka kesehatan, kuat umur panjang dan tubuh yang kuat di dalam pekerjaan mereka. Selalu Tuhan buat berhasil, selalu jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati dalam mereka mendidik anak-anak mereka
supaya mereka mendidik dengan baik, dengan sabar, dan selalu diberkati Yesus selalu. Kami juga berdoa Tuhan buat pendidikan adik-adik klien kami. Tuhan biarlah Engkau buat mereka berhasil, walaupun mereka harus sekolah online Tuhan, tapi biarlah mereka tetap bersemangat untuk belajar, mereka tetap dapat ilmu yang baik, dan mereka menjadi anak yang pintar, yang sukses, dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampun yang besar pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Kak, abis ini kita mau memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah, disiapin persembahannya di tangan kanan. Kita abis ini mau nyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Oke Kak, kita mau doa persembahan. Adik-adik yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya berguna bagi gereja maupun pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Wah, kita udah mau selesai ibadahnya nih Kak. Iya nih. Sedih sih, tapi minggu depan kan kita ketemu lagi. Betul. Oke, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria 360. Bapak antarlah kami. Oke adik-adik, kita sudah sampai pada ujung ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, pencipta langit dan bumi, puji syukur kepadamu Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari Minggu ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa memahami dan melaksanakan apa yang kami dengar hari ini pada kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berkat-Mu juga Tuhan untuk aktivitas dan kegiatan kami seminggu ke depan ini. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan untuk melindungi dan menyertai kami selalu. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk berkat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak kami manusia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Satu teduh sejenak. Selesai. Oke adik-adik, kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Shalom.